datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Rimbun Belungis di Gunung Lingkas. Kita mulai saja ceritanya. Desa Lingkas Hulu kembali ramai oleh cerita-cerita yang membuat bulu kuduk warga berdiri. Dalam sepekan terakhir, 3 anak ditemukan tertidur di tempat yang tak masuk akal. Seorang di balik pintu dapur, satu lagi di bawah kolong rumah panggung yang gelap, dan seorang anak kecil ditemukan meringkuk di balik rimbunan pohon belungis di tepi hutan. Para orang tua resah, dan cerita lama tentang Indalau, makhluk gaib yang gemar menyembunyikan anak-anak, kembali dibicarakan. Dara, Ibu Rania, mendengarkan bisik-bisik itu dengan gelisah. Trauma masa kecilnya kembali. Dulu, sepupunya pernah hilang selama 1 malam dan ditemukan tertidur di bawah pohon belungis. Walau tak terluka, sepupunya tak pernah kembali menjadi anak yang sama. Ia selalu ketakutan tiap mendengar desir daun. Rania sebenarnya tidak terlalu percaya dengan cerita itu. Baginya, Indalau hanyalah dongeng untuk menakut-nakuti anak. Namun, rasa penasarannya membuat ia mendengarkan dengan seksama setiap rumor baru. Ilham, sahabatnya, bahkan menganggap cerita itu sebagai petualangan potensial. Suatu sore, Rania mendengar ibunya berdiskusi tegang dengan tetua kampung, Datuk Marau. Mereka bicara tentang tanda-tanda kemunculan Indalau, suara serat di malam hari, angin yang berdesir meski udara tenang, dan jejak kaki kecil di tanah basah. Rania merasa ada yang disembunyikan dari dirinya. Ketika malam tiba, ia memperhatikan ada desiran aneh di dekat pintu kamar. Seperti sesuatu menggesek daun kering, padahal rumahnya berada di atas tanah berumput. Rania menegakkan diri, mencoba mengintip dari celah pintu. Ia melihat bayangan panjang, seperti sosok berdiri membelakangi cahaya. Ia menceritakan hal itu pada Ilham. Alih-alih takut, Ilham mengajak menyelidikinya. Menurutnya, pasti ada orang iseng atau binatang liar. Rania ragu, namun rasa penasarannya mengalahkan takutnya. Mereka sepakat untuk menyelidiki area hutan dekat rumah Rania sepulang sekolah. Tanpa mereka sadari, desir lembut daun belungis seolah menyambut keputusan itu. Seakan ada sesuatu yang sudah menunggu mereka sejak lama. Sepulang sekolah, Rania dan Ilham membawa senter dan buku catatan, seolah sedang melakukan penelitian ilmiah. Mereka berjalan melewati jalan setapak menuju tepi hutan Gunung Lingkas. Pohon belungis di sana tumbuh rapat, daunnya runcing dan berduri, bergerak sedikit saja sudah menimbulkan suara gesekan tajam. Rania merinding mendengar desir itu, mengingat cerita tentang Indalau yang sering bersembunyi di antara daun berduri untuk mengintai anak-anak. Namun Ilham tetap melangkah lebih dulu. Beberapa meter masuk, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Jejak kaki kecil, hanya satu arah, seolah seorang anak berjalan namun tak pernah kembali. Jejak itu berhenti mendadak di bawah rimbunan belungis yang padat. Rania menelan ludah. Kita pulang aja, Ham. Ini nggak enak, katanya. Ilham menggeleng. Cuma lihat sebentar. Ia menyibakkan daun berduri dengan ranting panjang. Dari balik rimbunan, tercium aroma tanah lembab bercampur sesuatu seperti rambut basah. Rania merasa ada mata mengamati mereka dari kegelapan. Tiba-tiba desir kuat terdengar dari arah yang lebih dalam. Rania meraih tangan Ilham, memaksanya mundur. Ketika mereka berbalik, angin tiba-tiba berhenti. Sunyi. Bahkan suara serangga pun lenyap. Hanya detak jantung mereka yang terdengar. Saat hendak pergi, Rania melihat sekelebat bayangan tipis bergerak di balik batang pohon. Tinggi, kurus, seolah digerakkan angin padahal udara mati total. Ia menahan napas. Bayangan itu seakan menuju desa. Rania menoleh sekali, dan ia melihat daun belungis bergerak-gerak meski tak ada angin. Seakan sesuatu yang tak terlihat sedang menyusuri sela-selanya. Sesampainya di rumah, Rania langsung dimarahi Dara setelah ketahuan pergi ke hutan. Dara memperingatkan bahwa hutan itu sudah lama dianggap keramat, terutama jika ada tanda-tanda kemunculan Indalau. Rania mencoba menceritakan apa yang dilihatnya, tapi Dara hanya terlihat semakin pucat. Ia menyuruh Rania tak keluar rumah sampai beberapa hari ke depan. Malam itu, Rania sulit tidur. Desiran daun yang semalam ia dengar kini terdengar lebih dekat, seperti berasal dari bawah lantai rumah panggung mereka. Rania terbangun oleh suara serat, seolah seseorang menarik kuku panjang di papan lantai. Ia menegakkan tubuh, menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Suara itu terulang lagi, kini disertai bisikan halus seperti sapuan rambut di kayu. Dengan gemetar,
Rania berjalan mendekati pintu. Ia membuka sedikit celahnya. Lorong rumah tampak gelap, hanya diterangi lampu minyak dari ruang tengah. Tiba-tiba, pintu terbuka perlahan sendiri. Rania mundur, tubuhnya membeku. Dari balik lorong, ia melihat sesuatu menjulur dari kolong rumah melalui celah lantai. Rambut hitam panjang, kaku, bergerak pelan seperti mencari sesuatu. Rania segera menutup pintu dan menahan tangis. Ketika ia kembali ke ranjang, suara bisikan terdengar tepat di telinganya. Ikut. Rania menjerit dan lari ke kamar ibunya. Dara terbangun panik. Ia memeluk Rania, berusaha menenangkan. Tapi ketika mendengar suara desir dari bawah rumah, wajah Dara berubah ketakutan. Ia tahu suara itu. Suara yang sama yang dulu muncul sebelum sepupunya hilang. Besok kita pergi ke Datuk Marau, ujar Dara dengan suara bergetar. Keesokan paginya, Indalau sudah mulai mencari. Mereka menemui Datuk Marau. Sang tetua langsung terlihat cemas ketika mendengar cerita Rania. Menurutnya, Indalau tidak muncul tanpa alasan. Ia hanya mendekati anak-anak yang dipanggil oleh hutan. Mereka yang tak sengaja menjejak wilayahnya, atau yang menunjukkan rasa penasaran pada keberadaannya. Rania sudah dilihat olehnya, kata Datuk Marau. Dan sekali ia sudah melihat, ia akan mencoba membawanya. Rania memegang tangan ibunya erat. Ia menyesal telah pergi ke hutan. Namun bahaya semakin dekat. Malam kedua, suara desir kembali terdengar. Kali ini lebih kuat, seperti Indalau berjalan mengitari rumah, mencari celah. Sesekali terdengar ketukan lembut di bawah lantai, seakan memanggil. Pagi berikutnya, ketika Dara masuk kamar Rania, ia mendapati jendela terbuka, dan ranjang kosong. Rania hilang. Kepanikan menyelimuti rumah itu. Dara berlari keluar sambil memanggil nama Rania, suaranya pecah oleh tangis. Warga kampung berdatangan, ikut membantu mencari. Jejak kaki kecil ditemukan di tanah basah dekat kolong rumah, lalu mengarah ke tepi hutan. Ilham, yang mendengar kabar itu, merasa bersalah. Ia tahu Rania mungkin diculik oleh sesuatu yang mereka lihat di hutan. Tanpa menunggu siapapun, ia ikut bergabung dalam pencarian. Datuk Marau memimpin tim pencarian. Dengan tongkat dan jimat di lehernya, ia memandu mereka menyusuri jalur yang menuju rimbunan belungis. Ingat, katanya. Jangan jawab jika mendengar suara Rania memanggil. Itu bukan dia. Ketika mereka semakin masuk, desir daun belungis mulai terdengar. Udara terasa lembab dan dingin. Ilham memegang erat senter di tangannya. Tiba-tiba, suara lirih memanggil dari kejauhan. Ibu. Ilham, tolong. Dara hampir berlari, namun Datuk Marau menahannya. Itu bukan suara anakmu, katanya. Indalau menirukan suara korban untuk memancing masuk. Namun suara itu kembali, lebih dekat. Ibu, aku di sini. Ilham menutup telinganya. Suara itu mirip sekali dengan hingga tiba pada rimbunan pohon belungis yang sangat padat. Daunnya berduri tajam, menutup seperti pintu alami. Datuk Marau menjentikan jimatnya, lalu daun-daun itu perlahan membuka jalur sempit. Mereka masuk satu persatu. Di dalam rimbunan, suasana terasa seperti dunia lain. Cahaya matahari nyaris tak masuk. Hanya suara desir dan bau tanah basah yang menguar. Ilham merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka dari belakang. Bayangan tipis, bergerak di antara ranting. Tiba-tiba, Dara menemukan sapu tangan kecil milik Rania. Itu pasti milik anaknya, tak mungkin salah. Dia di sini, Dara berbisik. Datuk Marau mengangguk. Tapi belum tentu sendirian. Di kedalaman rimbunan, terdengar suara napas halus. Bukan suara manusia. Bukan suara hewan. Sesuatu seakan sedang menunggu mereka. Rimbunan belungis membuka jalan menuju ruang kecil seperti bilik alami. Di tengahnya terdapat lubang besar menyerupai kolong rumah, namun tertutup akar dan rambut hitam yang saling melilit. Rambut itu bergerak. Perlahan. Dara menahan napas ketika melihat Rania tertidur di atas gundukan akar, wajahnya tenang seolah sedang bermimpi. Namun di sampingnya, berdiri sosok tinggi, hampir 2 meter, kurus dan membungkuk. Rambutnya panjang, kaku, melayang seperti ditiup angin yang tak ada. Wajahnya tidak jelas, hanya lekukan hitam seperti topeng kosong. Dari tubuhnya keluar suara desir daun berduri. Indalau. Dara ingin berlari menghampiri anaknya,
Tapi Datuk Marau menahan. Jangan. Ia akan menyentuhmu. Ilham berusaha menahan air matanya. Rania tampak tidak sadar sama sekali, seperti tertidur pulas dalam pelukan mimpi asing. Indalau bergerak perlahan, mengelilingi Rania. Setiap langkahnya membuat daun belungis di sekitar mereka bergerak serempak. Datuk Marau mencabut jimat dari kalungnya dan membaca mantra lama. Sosok itu berhenti sejenak, seperti terganggu. Indalau tidak menculik, kata Datuk Marau lirih. Ilham bergidik. Iya, mengoleksi. Mengoleksi apa? Anak-anak yang tersesat. Ia menyembunyikan mereka dari dunia. Dara tidak peduli makna kata itu. Ia hanya ingin anaknya kembali. Ia memberanikan diri melangkah maju. Indalau memutar wajahnya, atau sesuatu yang seperti wajah, ke arahnya. Rambut kaku itu bergerak, seperti tangan siap meraih. Dara memanggil nama Rania keras-keras. Tiba-tiba, Rania membuka sedikit matanya, namun tatapannya kosong, seperti melihat dunia lain. Ia tidak mengenali ibunya. Indalau melangkah maju, menghalangi Dara. Suara desir daun kini begitu keras hingga menyesakkan telinga. Ilham mundur ketakutan. Datuk Marau memegang tongkatnya erat, bersiap melakukan ritual terakhir. Jika kita gagal, katanya, rimbunan ini akan menutup, dan tak ada lagi yang bisa keluar. Indalau mengeluarkan suara panjang, seperti desiran ribuan daun berduri bergerak bersamaan. Pertarungan antara manusia dan legenda akan dimulai. Datuk Marau mulai menancapkan tongkatnya ke tanah, sambil melafalkan mantra kuno untuk melemahkan ikatan mimpi yang memerangkap anak-anak yang dibawa Indalau. Getaran kecil muncul di tanah, membuat rambut Indalau menyibak liar. Makhluk itu mengeluarkan suara panjang, marah. Dara nekat berlari menerobos akar dan duri untuk mencapai Rania. Daun belungis melukai lengannya, tetapi ia tak peduli. Saat ia mendekat, Indalau membentangkan rambutnya seperti sayap hitam, berusaha menutup jalan. Ilham, dengan keberanian yang tersisa, mengambil ranting besar dan memukul rambut itu. Rantingnya patah, namun cukup mengalihkan perhatian Indalau. Sosok itu menoleh ke arah Ilham, tubuhnya memanjang seperti bayangan yang ditarik. Kesempatan itu digunakan Dara untuk meraih tangan Rania. Namun kulit Rania dingin, dan ia murmur, "Ibu, jangan, dia bilang aku harus tinggal." Dara menangis. "Tidak, nak. Kamu pulang sama ibu." Datuk Marau berteriak, sebut nama lengkapnya 3 kali. Itu yang mengikatnya kembali ke dunia lalu memeluk kepala Rania dan berbisik. "Rania Ayu Lestari, pulanglah." Indalau bergemuruh marah. Daun belungis bergetar hebat. Dara mengulang. "Rania Ayu Lestari, kembali pada ibu." Rania terisak kecil, namun masih setengah tersesat. Ketika Dara hendak menyebut nama ketiga kalinya, tiba-tiba rambut Indalau menjerat kaki Dara dan menariknya. Dara terhuyung dan suara panggilan itu terputus. Ilham menjerit melihat hal itu. Ia berlari dan mencoba menarik rambut itu, tetapi dingin seperti logam dan bergerak hidup. Datuk Marau memukul lantai akar dengan tongkatnya sambil meneriakkan mantra terakhir. Rambut-rambut itu terlepas dengan kasar, membuat Indalau menjerit. Suara desiran berubah menjadi pekikan menakutkan. Dara kembali memeluk Rania dan dengan napas terakhir dari ketakutannya ia berteriak. "Rania Ayu Lestari." Tubuh Rania tersentak. Matanya terbuka lebar, sadar penuh. Indalau mundur, tubuhnya pecah menjadi helai rambut yang berterbangan seperti debu hitam disapu angin. Rimbunan belungis mulai roboh perlahan, seolah pintu alam gaibnya tertutup. Mereka harus keluar sebelum semuanya menutup kembali. Sementara Datuk Marau memimpin jalan keluar. Rimbunan belungis bergetar, seakan hutan berusaha menutup jalur pelarian mereka. Daun-daun jatuh, akar bergerak seperti ular yang marah. Ilham menyalakan senter untuk menerangi jalan. Mereka berlari secepat mungkin di antara ranting dan duri. Kadang suara desir terdengar di belakang mereka, tetapi semakin lama semakin lemah. Indalau telah kehilangan bentuknya, namun bayangannya masih terasa mengikuti. Ketika mereka hampir mencapai tepi rimbunan, satu suara bisikan terdengar. "Jangan kembali." Rania menggigil. Namun Datuk Marau melempar jimat terakhirnya ke arah rimbunan. Tanah bergetar sekali, lalu semuanya menjadi sunyi. Mereka menerobos keluar tepat ketika rimbunan belungis menutup sepenuhnya, kembali seperti semula, rapat, gelap, dan tak memberi jejak bahwa ada ruang di dalamnya.
Dara memeluk Rania erat-erat sambil menangis. Ilham duduk lemas di tanah, gemetaran namun lega. Warga kampung yang mengikuti pencarian akhirnya menemukan mereka dan segera membawa pulang. Rania butuh beberapa hari untuk pulih. Ia sering terbangun malam-malam, takut jika suara desir muncul kembali. Namun Dara selalu ada di sampingnya, meyakinkan bahwa semuanya sudah selesai. Datuk Marau mengadakan ritual kecil untuk menutup panggilan yang sempat menarik Rania ke dunia Indalau. Setelah itu, suasana desa kembali tenang. Tidak ada lagi anak yang ditemukan tertidur di tempat aneh. Namun Datuk Marau memperingatkan. Indalau tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya kembali tidur. Jika ada anak yang memanggilnya melalui rasa penasaran, ia bisa bangkit lagi. Rania berdiri di teras rumahnya, memandang hutan dari kejauhan. Ia mendengar angin berdesir melewati daun, namun kali ini suara itu tidak lagi memanggil, hanya bunyi alam semata. Dengan hati yang masih berdebar, ia berjanji tidak akan pernah lagi masuk ke rimbunan belungis. Di kejauhan, hutan gunung lingkas bergoyang pelan. Tak ada yang tahu apakah angin yang menggerakkan daun, atau sesuatu yang sedang menunggu waktu. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Rimbun Belungis di Gunung Lingkas berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.